Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali dalam Rehat edisi Jumat 25 Februari 2022. Mari kita mengawali hari ini dengan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1-16. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami di hari ini. Mengawali hari kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, karena sesungguhnya kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 1-16. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Amin. Tema renungan kita adalah tunduk pada rencana Allah. Tunduk pada rencana Allah. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan manusia hanya berencana, namun Tuhanlah yang menentukan. Ungkapan ini berdasar pada kebijaksanaan dalam Amsal 19 ayat 21 yang berbunyi, "Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Dengan demikian, kita harus tunduk dalam kedaulatan Tuhan. Suatu ketika dalam siaran pemberitaan Injil di daerah Yope, Petrus tinggal di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Di situ Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus. Ia melihat ada sebuah kain lebar yang di dalamnya terdapat binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Lalu Tuhan meminta Petrus untuk menyembelih dan memakannya. Namun, Petrus menolak untuk makan makanan yang najis. Lalu Tuhan pun berkata bahwa apa yang dinyatakan Allah halal
tidak boleh dinyatakan najis oleh manusia. Hal ini diulangi sampai 3 kali. Tentu pengulangan ini menunjukkan penegasan pesan itu. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-11 sampai 16. Lalu Petrus memikirkan apa makna penglihatan itu. Ia baru mengerti penglihatan itu ketika ada 3 orang akan datang mencarinya dan menceritakan alasan kedatangan mereka dan memintanya untuk pergi bersama-sama ke 3 orang itu ke Kaisarea. Tuhan mempersiapkan Petrus untuk lebih jauh masuk dalam rencana penyelamatan Allah. Tuhan sedang meruntuhkan pemahamannya agar ia bisa mengerti rencana Allah yang besar. Saudara-saudara, Allah menginginkan manusia bisa memahami rencana agungnya dan terlibat di dalamnya. Seringkali Allah memberi tanda yang samar-samar bagi kita. Karena itu, kita perlu melatih kepekaan terhadap petunjuk Allah di dalam hidup ini. Kita perlu mengarahkan pandangan kepadanya supaya kita terhisap dalam rencana agungnya, yaitu penyelamatan semesta. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan dan renungkan bersama. Tuhan, berikan kami kepekaan terhadap petunjuk di dalam hidup kami, supaya kami boleh tunduk pada rencana agung-Mu. Kami berdoa buat kami sebagai pekerja, pelajar, anak, dan orang tua. Berikan kami kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur buat kami yang boleh merasakan sukacita, baik lewat berkat yang Engkau berikan, yang berulang tahun, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, atau berkat-berkat yang lainnya. Kami juga berdoa buat kami yang bergumul dalam sakit penyakit, kiranya Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang mencari pekerjaan Tuhan beri ketekunan sehingga boleh memperoleh pekerjaan, yang mencari pasangan hidup Tuhan boleh mempertemukan pasangan hidup yang sepadan, yang mengharapkan kehadiran buah hati kiranya Tuhan boleh mengabulkan. Kami berdoa buat pemerintah kami mulai dari pelosok hingga pusat. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap kebijakan yang diambil. Semoga semua itu untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Juga dalam penanganan COVID-19, semoga semua masyarakat boleh bersinergi untuk memotong penyebaran virus COVID-19 dengan tetap patuh pada protokol kesehatan. Kami juga berdoa buat para medis, berikan kesehatan dan kekuatan untuk mampu menjalankan tugas mereka dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah rehat kita pada hari ini. Selamat berkarya, selalu andalkan Tuhan di dalam hidup kita, selalu berpikir positif. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.